Baiklah, kita lanjutkan kembali. Pembahasan bab 2 masih seputar dengan circular flow diagram. Selanjutnya adalah model kegiatan perekonomian. Model perekonomian itu yang pertama adalah model perekonomian dua sektor atau lebih dikenal dengan perekonomian tertutup sederhana. Pengertiannya adalah perekonomian ini hanya terdiri dari dua sektor yang terlibat, yang berinteraksi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Hubungan ini berlangsung antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga seperti yang digambarkan di dalam diagram arus ekonomi berikut ini. Jadi di dalam model perekonomian dua sektor itu ada dua komponen di dalamnya. Pertama rumah tangga sebagai konsumen, kedua perusahaan. Rumah tangga jangan dibayangkan rumah kalian, tetapi rumah tangga lebih kepada individu-individu di dalam sektor kegiatan konsumen. Apa interaksi yang terjadi keduanya adalah berupa rumah tangga sebagai konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, dan perusahaan yang menyediakan kebutuhan rumah tangga tadi dengan cara memproduksinya, yaitu kegiatan produksi barang dan jasanya. Di dalam ekonomi kita, di awal Bapak sudah terangkan bahwa produksi tidak melulu sebuah kegiatan di industri, tetapi produksi adalah kegiatan yang menghasilkan baik barang maupun jasa. Interaksi keduanya, rumah tangga mengeluarkan uang berupa pengeluaran dan konsumsi yang diterima perusahaan. Perusahaan memberikan imbal balik berupa mengirimkan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga, sehingga perusahaan mendapatkan pendapatan dari penjualan barang dan jasa tersebut. Kegiatan ini terjadi di dalam sebuah faktor produksi. Tadi kita kenal faktor produksi salah satunya adalah kegiatan pasar barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah model perekonomian tiga sektor atau yang dikenal dengan perekonomian tertutup. Pengertiannya adalah perekonomian yang hanya terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, dan sektor pemerintah. Hubungan konsumen dan perusahaan diatur oleh pemerintah. Kenapa demikian? Nanti kita jelaskan lebih jelas dalam diagram berikutnya. Ini yang menyebabkan pemerintah akan melakukan pemungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat atas fasilitas-fasilitas dan dana pemerintah yang dinikmati oleh konsumen dalam hal ini rumah tangga dan juga perusahaan sebagai produsen. Lebih jelasnya berikut ini. Model perekonomian tiga sektor ini adalah model seperti model perekonomian dua sektor, hanya pemerintah terlibat di dalamnya di tengah-tengah di antara rumah tangga dan perusahaan, karena pemerintah berkepentingan menyediakan fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penyiapan produksi yang dibutuhkan konsumen, yaitu berupa pengeluaran dana-dana pembangunan bandara, jalan, pelabuhan, fasilitas-fasilitas umum, di mana dengan itu perusahaan bisa melakukan produksi. Maka pemerintah memungut pajak kepada perusahaan yang sudah menikmati fasilitas tadi untuk dipakai pengembalian modal dari pinjaman yang didapatkan pemerintah dan atau diputar lagi untuk membangun yang lainnya. Rumah tangga, manakala ada pribadi-pribadi yang bekerja di pemerintah, maka dia akan mendapatkan upah dan gaji. Maka uang yang diberikan tadi akan dipungut sebagian pajaknya untuk dikembalikan sebagai modal pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah dengan rumah tangga, dan atau ketiganya, inilah yang dimaksud dengan model perekonomian tiga sektor yang masih di dalam pembahasan circular flow. Yang ketiga, itu adalah model perekonomian empat sektor atau yang disebut perekonomian terbuka. Apa bedanya? Persis sama dengan model perekonomian tiga sektor, hanya menjadi terbuka manakala ada keterlibatan pihak luar negeri di dalam proses sirkuler atau arus ekonomi tadi. Perekonomian ini terjadi jika ada faktor atau sektor luar negeri ikut serta dalam kegiatan ekonomi di dalam
negeri. Lebih jelasnya berikut ini. Model perekonomian ini persis seperti model perekonomian 3 sektor, hanya ditambahkan dengan aktivitas kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang dari perusahaan kepada konsumen luar negeri. Impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri untuk kebutuhan konsumen rumah tangga di dalam negeri. Jadi itu model perekonomian 3 sektor. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.